Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Pemirsa Al-Hasbi TV sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita berada di kediaman rumah Bapak Harsoyo, ya, Bapak Harsoyo, alhamdulillah, Bapak Sugeng Harsoyo, ya. Alhamdulillah beliau adalah salah satu tokoh kesepuhan yang ada di Kauman ini, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit ngobrol, ya, bersama dengan beliau, ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada atau sejarah daripada Masjid Al-Hasbi ini, yang tentu termasuk dari masjid yang tertua yang ada di Batur ini. Mudah-mudahan nanti apa yang kita obrolkan, apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Sugeng Harsoyo itu bisa memberikan manfaat untuk kita bersama, khususnya untuk kami selaku Takmir Masjid Al-Hasbi terkait dengan sejarah dan yang lain sebagainya, tentang Masjid Al-Hasbi ini. Pangapunten niki Pak Harsoyo mengganggu telepon. Alhamdulillah niki saya bersama dengan tim dari media, ya, tim media Takmir Masjid Al-Hasbi. Alhamdulillah sepindah silaturahim, ya, di sini. Kemudian yang kedua ngobrol-ngobrol santai, ya, terkait dengan Takmir Masjid Al-Hasbi. Ya, nanti bisa disampaikan sesuai dengan apa yang Pak Harsoyo paham dan tahu, ya, karena kita ingin berupaya untuk ingin mengabadikan, ya, sejarah daripada Takmir Masjid Al-Hasbi. Mudah-mudahan bisa mengupas sedikit banyaknya sejarah dari Masjid Al-Hasbi ini. Untuk bahan ini barangkali monggo nanti Pak Harsoyo mudah-mudahan tahu secara detail terkait dengan pertama kali pendirian dari Masjid Al-Hasbi ini, karena memang Masjid Al-Hasbi didirikan sebelum Belanda, sebelum Belanda lah. Kinten-kinten untuk tahunnya paham betul nih Pak Harsoyo? Jawab dasar itu mriko sih. Oh, nggih. Kok enten nggih? Nggih. Mboten mboten. Nggih, saged. Sekedap. Iya, nama iki. Ya. Masjid Al-Hasbi yang pertama didirikan pada tahun 1901 dengan ukuran 1901. Dengan ukuran 10 kali 10 meter. 10 kali 10 meter persegi. Niku memang sudah masjid langsung nggih, belum musola ini. Musola. Atap dari seng, dinding bambu dan lantai tanah. Tidak sampai lama berdiri karena selain alat-alat bangunan kurang memadai, juga akibat terkena angin sehingga bangunan masjid tersebut roboh. Betul. Karena bangunan yang pertama ala kadarnya tahun 1901 sempat roboh dan dibangun lagi. Kemudian pada tahun 1908 niku berarti pinten tahun 7 tahun? 7 tahun. Didirikan lagi dengan mendapat bantuan dari pemerintah pada waktu itu. Pada tahun 1921 Masjid Al-Hasbi dibugar dan diperluas karena waktu itu para jamaah terutama hari Jumat sudah lipat 3 kali.
3 kali lipat. 3 kali lipat. Pemugaran masjid yang semula 10 kali 10 meter menjadi 12 kali 12 meter. Dan ditambah serambi. 4 kali 12 meter. Semua berdinding papan dan berlantai mester. Ini sing tinggali. Yang kedua nggih. Yang kedua. 908. Pada tahun 1949. Nah, ini kita cukup Nah, niki. tanggung nggih. 908 sampai 940 Pernah diinjak-injak oleh Serdadu Belanda dan sekaligus ditempati sebagai markas tentara Belanda. Akibat kemarahan para pemuda serta pejuang kemerdekaan, maka masjid itu dibakar dan dirobohkan agar tidak digunakan sebagai markas lagi. Untuk melaksanakan sholat berjamaah, tiap-tiap waktu menggunakan perumahan penduduk. Sengil Mbah Isam itu. Tempat masjid Jamaah. darurat nggih, tempat jamaah untuk warga darurat kan memang saat itu napa masjid Butuh dibakar. Bakar nggih. Nah niki mulai 51 niki. Masjid Al-Hasbi pada tahun 1951 atas kesepakatan kaum muslimin di Mujangsari dapat dibangun kembali walaupun bentuknya sederhana dan menggunakan tiang-tiang dari kayu, namun lama-kelamaan dapat menembok dinding dengan pasir dan kapur serta semen mirah. Setengah atau sikil nggih. Luwes Pun. Joyo mbut. Oh, pas kula arit niku sing tembok Kandel sangat niku nggih. Menika mentungi nggih. Oh, betul nggih. Mun niki Nggih. pada tahun 1979 terjadilah musibah inilah, letusan suatu bukit yang mengeluarkan gas beracun. Para korban sinilah sejumlah 139 orang terpaksa ditampung di dalam Masjid Al-Hasbi. Jangan ini mboten sedoyo. Sebagian korban. Sebagian korban ditampung di dalam masjid. Di dalam masjid apa di halaman? Serambi. Di Serambi. Serambi. Kula tumut niku ngungsung sepisan. Selama 2 malam. Akhirnya setelah datang pasukan Satgas, para korban diangkut ke makam untuk dikebumikan. Makam sinilah terletak di sebelah barat Dukuh Mujangsari, Batur yang pernah dikunjungi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Soeharto. Demikianlah riwayat singkat tentang Masjid Al-Hasbi Kauman Batur yang sampai saat ini baru mulai dibangun kembali sebagaimana rencana terlampir. Bisa mereka cepat. Semoga menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk membantu kelancaran pembangunannya. Lah niki sing keri niki. Yang niki mulai tahun 1996 awal sampai saat ini. Alhamdulillah. Ini bangunan untuk barangkali Pak Harsoyo, bangunan sejarah atau sejarah pembangunan masjid yang dipahami atau yang dialami oleh Pak Harsoyo kan pembangunan masjid niki nggih. Sementara untuk yang masjid sebelumnya memang kesubuhan. Lah untuk proses awal dari pembangunan masjid yang sekarang ini sampai saat ini alhamdulillah masih ada niku kinten-kinten apa yang bisa dibagikan pengalaman-pengalaman atau sejarah terkait dengan pembangunan ini yang mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kami bagi takmir yang tentu masih muda, barangkali dari takmir
berkeinginan untuk merenovasi, merehab masjid tersebut. Nah, barangkali ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan kepada kami terkait dengan pembangunan masjid yang sampai saat ini masih ada. Pun. Ini pengetahuan saya begini, pada sebelum masjid dibangun kembali tahun 1996 itu ada usulan dari masyarakat karena pada waktu itu menaranya itu sudah rusak. Orien ada menaranya juga gitu? Menara rusak, terus diusulkan ada kegiatan permintaan dana ke masyarakat untuk kepentingan kemasjidan. Terus diusulkan sebaiknya daripada minta uang hanya begini aja, tolong itu menara diperbaiki. Nah, terus saya sampaikan pada pimpinan yang ada di Ujang Sari, itu berpendapat tidak mungkin membangun itu hanya sebagian. Kalau menara mau dibangun ya secara keseluruhan dengan masjidnya. Maka dari mulai tahun itu, kira-kira tahun 90-an lah, tahun 1990, itu para tokoh masyarakat itu merencanakan pembangunan kembali Masjid Al-Hasbi. Alhamdulillah dimusyawarahkan kepada masyarakat, disepakati bahwa masjid yang didirikan tahun 1951 itu disetujui untuk diganti dengan pembangunan Masjid Al-Hasbi yang baru. Sehingga sampai sekarang kalau tidak salah membangun itu sampai 16 tahun. Sing niki 16 tahun nggih. 16 tahun 2012. Nggih. Ini sih kali Pak Abadimon. Alhamdulillah masih sempat ikut serta. Human. Nggih, human. Nah, alhamdulillah setelah 16 tahun meskipun belum sempurna 100% tapi sudah cukup lumayan lah. Jadi dinikmati dan alhamdulillah juga takmir masjid sekarang peduli dan meneruskan pembangunan masjid tersebut. Ini singkat. Nah ini singkat nih. Sehingga kami sebagai siswa mendoakan mudah-mudahan kaum muda yang memang peduli terhadap perkembangan agama di Bujang Sari, sehingga masjid itu akan lestari dan akan maju ke depan itu akan lebih baik dan sempurna. Amin. Alhamdulillah. Saat itu dan wau sempat awal mula sebelum pembangunan masjid kan ada Pak Harsoyo menyampaikan kepada beberapa pimpinan atau beberapa tokoh barangkali atau di Bujang Sari. Kita saat itu yang pertama kali memiliki ide pikiran untuk membangun bangunan yang saat ini. Bapak Kenjenan kondur tahun pinten mriki? Tahun 91 kalau enggak 91 92. Nah, niki limpun. Nah, niki kados niki bulan niku matur. Nah, niki kados niki setelah saya mendapat masukan dari masyarakat, saya sampaikan pada pimpinan yang ada di sini. Itu beliau itu berembuk. Bagaimana caranya kita itu membangun Masjid Al-Hasbi kembali kalau menara itu dirobohkan. Sehingga pada waktu itu tokohnya itu tidak lepas dari tokoh yang penting ini loh. Dari 10 orang. 10 orang. Pak Sis, Pak Jun, Pak Arsik,
Nggih. Bapak jenengan, Pak Gondo, Nggih. Pak Rozikin, Oh. kesepuan Nggih. Pak Sukirma, Nggih ngandap SD niku. Pak Ku, Nggih. Pak Termasuk Ku termasuk Pak Hajam Pak Hajam tasih, Pak Hajam, terus Wetan. termasuk Pak Harsoyo pun Niku sing kula sing pun ndebet terus niku. Artinya Tapi ini sing sudah penting banget termasuk. lho. Sing penting banget. Nah, kula kan Nggih, nggih. pembangunan kan lagi di bendara. Nah ini kan diteruskan Bapak ini. Nggih, nggih, nggih. Bendara 1 terus merangkap seksi usaha. Nah ini nun sewu. Dan itu sebelum dibangun, nah ini pengalaman Pak Badi. Nggih. Itu tokoh Bujang Sari yang produktif lah. Itu diundang oleh pimpinan Bujang Sari tersebut. Kalau tidak salah paling tidak itu saya ingat 65 orang pada waktu itu tokoh-tokohnya. Terus ide ini disampaikan. Bagaimana ada seorang yang usul kalau masjid itu dibangun kembali. Sebab kalau dibangun hanya menaranya tidak mungkin lah. Renovasi menara tok betul. Disepakati. Dengan modal pinten nih saat itu? Modal itu kalau MDM itu 2,5 juta. Tapi kalau masjid 4 juta. Monggo. 4 juta. 4 juta. Selama 16 tahun nggih. Terus dana yang kinten-kinten total sampai selesai tercatat mboten niku? Nggih. Wala niku acak-acakan. Bahkan sampai ada di pertengahan pembangunan ada perubahan, ada pergantian. Ada. Takmir. Takmir mboten. Takmir nggih. Pertama takmir Pak Rohit. Pertama pembangunan mulai. Nah ini Pak Rohit, ini kan akhirnya diganti Pak Khom. Nah ini kan takmir, ketua takmir. Buat takmir ini Pak Khom. Nah setelah saya dipilih jadi pimpinan Ranting Muhammadiyah, Pak Maslah itu kesini, Pak Haryong ada sebenarnya pengurus Muhammadiyah. Yang kono 9 terpilih. Yang kono orang bener, orang nyontek dendeni takmir baik. Akhirnya Pak Khom diganti Pak Maslah. Niku tapi niku pun selesai pembangunan nggih. Dereng. Oh, dereng. Lah apa dia kan dereng di takmir. Nggih. Berarti pergantian antara Pak Khom ke Pak Maslah 2001. Nggih, pembangunan pun rampung dereng gitu. Ya rumah 2012 rampung aja sih. Nah, terus oh iya, sampai menara sing setunggal sing lor. Dengan kejadian itu saya ngomong sama Pak Maslah, tolong nek ngono arep dene takmir keuangan dijaga sing bener. Untuk membentuk kepercayaan masyarakat pada pengurus takmir. Alhamdulillah niku mulai li. Dan normalnya saat itu kula nggih ting dikit pun aktif teng remaja ketika Pak Maslah tetes takmir. Nah, terus malah niku enten niku mencewu. Lagi telat orang niku maghrib. Napa sambung? Baik pemirsa sekalian, pemirsa Al-Hasbi TV yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan kali ini ya, ini sesi yang pertama ngobrol kita dengan beliau Bapak Sugeng Harsoyo terkait dengan sejarah Masjid Al-Hasbi baru sekilas ya, ternyata baru sekilas dan masih banyak nggih Pak Har yang perlu dibagikan nggih untuk kita semuanya, khususnya untuk takmir. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk takmir dan untuk kita semua di hari-hari yang akan datang, generasi-generasi kita yang akan datang insyaallah. Demikian barangkali untuk kesempatan kali ini kita cukupkan
Dan apabila ada kesalahan, khilafan, tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.